Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah hidroponik, saya akan melanjutkan pembahasan atau materi dari minggu lalu mengenai pemeliharaan tanaman hidroponik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bahan tanam, kemudian cara penyemaian dan pindah tanam. Saat ini kita akan melanjutkan tentang pemeliharaan tanaman hidroponik, di mana memang pemeliharaan tanaman hidroponik tidak jauh berbeda dengan tanaman secara konvensional, meskipun ada beberapa item yang membedakan. Nah, apa saja sih item yang membedakan? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tersebut dapat tumbuh sehat dan normal. Kalau tanaman tersebut tumbuhnya tidak normal, berarti dia berpenyakit atau dia terkena penyakit dari hama atau patogen, organisme penyebab penyakit. Tumbuhan yang hidupnya tidak normal atau dia lebih kerdil, maka dia termasuk penyakit apa? Hipoplasia. Nah, di hidroponik apakah sama penyakitnya dengan di tanaman secara konvensional? Jelas, secara tumbuhan mereka sama. Penyakit dalam artian luas itu terbagi menjadi 3, nekrosis, hipoplasia, dan hyperplasia. Untuk mengurangi intensitas penyakit tersebut, maka kita harus mengadakan atau melakukan proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan itu meliputi penanganan hama penyakit, kemudian penyulaman, penyiraman. Namun pada hidroponik kita tidak perlu mengadakan penyiraman atau tidak perlu melakukan hal tersebut karena memang media yang dia gunakan adalah air. Hanya saja kita perlu mengadakan atau melakukan pengendalian hama penyakit, pengecekan nutrisi, kemudian suhu dan lain sebagainya itu harus kita sesuaikan agar tanaman kita bisa tumbuh sehat dan normal. Apa saja sih kegiatan pemeliharaan dalam hidroponik? Kegiatan pemeliharaan ini akan terbagi menjadi 2 materi, pertemuan hari ini, pertemuan saat ini, dan pertemuan minggu depan. Namun untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas 4 kegiatan. Yang pertama adalah pengecekan kondisi air. Nah, ini berhubungan dengan nutrisi hidroponik karena memang medianya kita ketahui adalah bagian dari penyedia nutrisi. Nutrisinya apa saja? Ada AB mix. Nutrisi A itu mengandung nutrisi unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan magnesium. Nah, sementara untuk nutrisi B, itu nutrisi yang mengandung unsur hara mikro seperti molibdenum, seng, boron, kemudian ada aluminium, mangan, tembaga, klor, dan besi. Nah, unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah kecil atau mikro itu memang sedikit, meskipun unsur hara mikro, tapi dia punya peran yang nggak kalah penting dengan unsur hara makro. Kalau kekurangan unsur hara mikro, tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, kenapa sih sebenarnya kandungan nutrisi A dan B itu sering dipisah gitu? Kenapa kok dia harus dipisah gitu? Kenapa nggak dijadiin satu saja? Apa bedanya nutrisi hidroponik dengan pupuk? Nah, kalau misalnya di pupuk tanaman secara konvensional itu biasanya memang tergabung N, P, dan K begitu dalam satu butiran, kemudian dia bisa diberikan secara langsung. Ada juga pupuk-pupuk lain yang diberikan secara bersamaan gitu. Tapi kalau di unsur hidroponik dia dibuat berbeda karena kalau misalnya digabungkan jadi satu dan dia terlalu di air itu akan menggumpal begitu. Nah, sehingga dengan adanya dipisah itu A dan B mix itu harapannya nanti tidak ada pengendapan di larutan nutrisi hidroponik gitu. Selanjutnya yang kedua adalah penyulaman berhubungan dengan kondisi tanaman yang layu dan mati. Jika di dalam pembibitan atau penyemaian itu ada tanaman yang mati, maka kita harus melakukan penyulaman. Atau ketika sudah dipindahkan ke instalasi hidroponik, terus ada yang mati, tanamannya harus kita segera sulam agar populasi tanaman dan jumlah tanaman dalam satu instalasi itu sama. Begitu. Jadi jangan membibitkan tanaman yang fresh jumlahnya. Jadi harus dilebihkan kalau misalnya memang ada yang mati. Tapi biasanya kalau tidak terkena penyakit
jarang sekali tanaman di hidroponik itu mati, atau bibitnya yang kualitas rendah. Kalau kualitasnya kurang bagus, maka dia akan gampang mati atau dia tidak tumbuh dengan normal begitu ya dalam waktu yang lama. Tapi kalau bibitnya berkualitas, maka bisa dipastikan dia akan tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, parameter yang ketiga itu adalah sinar matahari. Berhubungan dengan suhu dan kelembaban. Kenapa sinar matahari itu penting? Karena nanti dia berhubungan dengan kandungan air. Sifat air itu adalah mudah dipanaskan dan susah menghilangkan panas. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, maka air atau nutrisinya itu juga akan meningkat suhunya. Apakah akar tanaman mampu menerima suhu air yang begitu panas? Maka ada beberapa batas ambang atau ambang batas tanaman itu mampu menerima kondisi panas dari suhu air yang terpanaskan sinar matahari. Dan kalau misalnya kita kekurangan cahaya matahari atau suhu, itu bisa memicu timbulnya penyakit. Nah, penyakit ini yang kadang memang terdapat di air atau di media hidroponik. Air yang biasa kita gunakan misal nih dari air sumur, kemudian air sungai. Nah, kadang bibit-bibit penyakit yang ada di air itu kalau misalnya suhunya memang mendukung, maka dia akan tumbuh gitu. Lingkungan yang mendukung bibit itu untuk tumbuh, bibit-bibit penyakit, maka dia akan tumbuh berkembang. Dan air merupakan salah satu penghantar dari penyakit yang paling dominan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengendalian hama penyakit. Ciri tanaman yang terserang dan cara pengendaliannya. Kita harus amati bahwa tanaman hidroponik kita terserang penyakit. Biasanya kalau memang defisiensi unsur hara, semua tanaman akan mengalami kondisi yang sama. Tapi kalau misalnya dia terkena penyakit, biasanya hanya satu bagian atau satu jaringan tanaman saja. Misalnya, tanaman tersebut terserang kutu daun, gitu. Hanya bagian daun tertentu saja, tidak semua daun dan tidak semua tanaman daunnya terserang penyakit. Begitu. Kita harus amati baik-baik ya. Selanjutnya, ada pengecekan kondisi air. Nah, akan kita bahas lebih lanjut mengenai pengecekan kondisi air. Pada sistem hidroponik, vertigasi sebaiknya tidak membiarkan air selama berhari-hari dan rutin mengganti air selama 3-4 hari sekali. Nah, kalau misalnya airnya nggak diganti, kenapa? pH-nya mungkin akan turun atau naik. pH-nya tidak akan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Minggu lalu sudah kita bahas, sudah kita tampilkan tabel mengenai pH dan kandungan nutrisi atau ppm-nya berapa untuk tanaman sayur dan tanaman buah sayur gitu ya. Nah, pastikan air yang digunakan adalah air bersih, bukan air kontaminan atau air yang memang mengandung bakteri. Selanjutnya, cek ketersediaan dan kepekatan larutan nutrisi 3 hari sekali. Jadi, ada keharusan saudara mengganti air setiap 3-4 hari sekali. Kalau nggak diganti, tadi konsekuensinya pH, ppm-nya itu mungkin tidak akan sesuai. Tuh. Jadi saudara harus mengganti atau mengecek ketersediaan dan kepekatan larutan nutrisi. Cara mengeceknya menggunakan apa? Kita menggunakan alat. Nggak bisa tuh kalau misalnya kita cuma menerka-nerka saja. Jadi alat yang digunakan yang pertama ada TDS meter atau Total Dissolved Solid. Ini fungsinya nanti akan kita bahas satu-satu ya. TDS kemarin waktu praktikum juga kita menggunakan TDS kan, Dissolved Solid, jadi total larutan yang terlarut. Kemudian ada EC meter, Electrical Conductivity. Nah, selanjutnya ada pH meter, Power of Hydrogen. Jadi kadang-kadang ada yang nggak paham nih singkatan dari pH. pH meter itu apa? Power of Hydrogen. Gitu. Berapa hidrogen yang terlarut atau kadar keasaman dari larutan tersebut atau dari cairan tersebut. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. TDS. TDS itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mengukur kepekatan larutan nutrisi hidroponik atau konsentrasi larutannya. Satuannya apa? ppm, part per million. Mengapa sih kepekatan larutan nutrisi itu perlu diukur? Nah, kalau nggak diukur, akibatnya itu terjadi kekurangan atau kelebihan nutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Bisa jadi defisiensi, bisa jadi kelebihan nutrisi, maka dia bisa keracunan. Nah, kalau tanaman keracunan itu sama dengan dia berpenyakit, terkena penyakit, sehingga dia tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman.
Setiap jenis tanaman membutuhkan pekatan larutan nutrisi yang berbeda. Betul, kemarin sudah ada tabelnya ya, berapa ppm dan berapa pH yang dia butuhkan. Beberapa contoh tanaman juga. Selanjutnya, misal sayuran daun membutuhkan kepekatan nutrisi antara 900 hingga 1200 ppm. Berbeda dengan sayuran buah seperti cabai dan tomat, itu ada 1500 hingga 2000 ppm. Tapi kemarin dari sumber yang kita dapat itu tanaman sayuran daun itu ada yang sampai 2000 ppm. Nah, itu tergantung dari kekuatan si tanaman tersebut. Ketika memang tanaman tersebut memiliki jenis atau varietas yang berbeda, kemungkinan dia akan punya kebutuhan ppm yang berbeda juga gitu. Jadi disesuaikan saja, ataupun jika memang mau melakukan penelitian, carilah sumber atau referensi dari jurnal yang memang mendukung penelitian tersebut. Misal, pada tanaman chaisin, itu ada sumber yang mengatakan bahwa dia mampu hidup maksimal itu 1000 ppm. Nah, tapi ketika praktikum kok chaisin saudara itu bisa sampai 1200. Nah, ada apa gitu? Kemungkinan jenis hidroponiknya atau sistem hidroponiknya yang berbeda, ataukah varietas chaisinnya yang berbeda gitu. Jadi dipastikan dulu dan dicari jurnal pendukung yang tepat. Selanjutnya ini ada isimeter. Isimeter untuk apa? Apa sih bedanya TDS dengan IC? Kalau TDS itu untuk mengukur konsentrasi larutan, kalau IC hanya untuk mengukur nilai konduktivitas atau daya hantar listriknya. Satuan IC itu millihouse per centimeter. Biasanya di lapangan satuan itu dikatakan EC saja. Misalnya 1 EC, 2 EC, 3 EC begitu. Nah, nilai EC yang terlalu tinggi itu dapat menghambat serapan hara dengan meningkatkan tekanan osmotik, sehingga kita harus ukur daya konsentrasi atau nilai konduktivitas, daya hantar listriknya. Sedangkan kalau EC-nya rendah, itu mempengaruhi kesehatan tanaman. Misal nih, nilai EC yang rendah itu tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Kalau yang terlalu tinggi itu menghambat, malah dia jadi kayak inhibitor bagi tanaman tersebut. Nilai EC akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga kalau EC setiap jenis pupuk itu perlu diketahui, terutama untuk sistem hidroponik. Penamaan EC itu biasanya pada satuannya EC itu tadi ya. Penanaman itu membutuhkan EC antara 1500 sampai 1700. Kalau pada tanaman sayuran bunga seperti kembang kol gitu misalnya ya, ada bunganya, itu fase pembungaan itu membutuhkan nilai EC hingga 3000. Kemudian kalau untuk tanaman tomat, cabai yang ada buahnya seperti itu, dia membutuhkan EC yang lebih tinggi lagi tuh, sampai 7000 EC. Nah, sensor pH digunakan pada sistem pembuatan nutrisi jika pH-nya itu kurang dari 5,5. Kalau ada batasan-batasan EC pada budidaya hidroponik, jadi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tadi, kayak misalnya tanaman sayur itu EC-nya cuma 1500 sampai 1700. Kemudian kalau ada bunga, kol bunga kayak gitu 3000 sampai 3000. Kemudian kalau yang ada buahnya itu sampai 7000. Di EC ini akan berhubungan dengan serapan hara. Kalau terlalu rendah haranya tidak terserap, tapi kalau terlalu tinggi dia malah jadi penghambat serapan hara tersebut, jadi inhibitor. Jadi harus dipastikan ya. Yang terakhir adalah alat pH meter atau power of hydrogen. Nah, pH meter ini untuk mengukur derajat keasaman atau keabsahan ya, kebasaan maaf. Nah, angka pH ini 1 sampai 14 karena diukur dengan menggunakan logaritma, sehingga dia nilai angkanya 1 sampai 14 saja, seperti itu. Nah, pH itu adalah salah satu faktor penting kalau untuk hidroponik gitu, karena pH-nya pH air. Jadi dia akan lebih mudah berubah gitu. Kalau pH tanah itu lebih cenderung stabil begitu ya. Pengukuran pH larutan nutrisi itu sangat penting dilakukan karena unsur hara dapat larut dan diserap akar pada pH 5,5 sampai 7, pH asam hingga netral. Nilai pH menentukan kelarutan unsur hara, mempengaruhi serapan hara, dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kita ketahui bahwa dalam hidroponik itu tanaman menyerap nutrisi dalam bentuk larutan air. Air itu adalah kalau di tanaman itu ibarat udara.
kalau dalam manusia itu seperti udara gitu. Jadi sangat penting oksigen gitu untuk bernafas gitu ya kalau manusia. Tapi kalau air bagi tanaman itu ibarat eh, tempat untuk bernafas juga, karena air yang bergerak itu akan menghasilkan oksigen untuk proses fotosintesis. Sebaik apapun makanan atau nutrisi yang diberikan, kalau misalnya udara yang dihirup ataupun nutrisi utama yang dihirup itu tidak sehat, maka juga nggak akan sehat. pH itu apa sih? pH adalah ukuran tingkat kadar keasaman gitu. pH itu mengatur jumlah ion hidronium dan menggunakan skala logaritma ya, dari 1 sampai 14 tadi, dari asam sampai basa. Sebagai contoh misalnya nih air murni atau Aquades itu memiliki pH yang 7. Jadi dianggap larutan tersebut adalah netral. Tapi kalau melebihi dari 7 maka dia sudah basa gitu. Kalau nilai pH itu 6 atau 7, dia mengindikasikan 10 kali lebih banyak proton H daripada pH 7. Demikian juga dengan pH 5 mengindikasi lebih banyak 10 kali proton daripada pH 6. Karena apa? Karena dia skalanya logaritma gitu, bukan linear. Kalau linear dia nggak akan, perhitungannya akan beda dengan yang logaritma. Kemudian pH merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan pertumbuhan tanaman, berdampak langsung pada daya serap 16 macam elemen nutrisi, baik makro maupun mikro. Beberapa referensi itu menyebutkan bahwa daya serap tanaman itu paling maksimal pada pH 5,5 sampai 7 gitu. Karena setelah itu atau di luar ambang batas pH tersebut, nutrisi makro, NPK dan nutrisi mikro itu tidak akan diserap secara maksimal, malah bisa berubah menjadi racun. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai nutrisi yang bisa diserap pada pH berapa sih gitu. Nah, gimana sih cara merubah kadar pH gitu? Pernah nggak saudara berpikir, bisa nggak sih pH air itu diubah secara gampang gitu ya, secara mudah gitu? Karena kan memang pH di air itu kan dia sifatnya tidak stabil ya gitu. Bisa kadar pH itu diubah menggunakan garam asam atau garam basa yang sifatnya alkali ya, lebih basa. Larutan buffer adalah salah satu produk yang banyak dijual di pasaran. Itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kadar asam atau basa suatu larutan. Jadi kalau misalnya nanti ada Mas Anggara bilang larutan buffer, untuk apa sih itu? Fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan kadar asam karena sifatnya adalah garam asam atau garam basa alkali itu tadi. Terus berapa sering harus kita ngitung pH meter atau pH dari nutrisi hidroponiknya gitu, seberapa sering sih pH itu harus diukur gitu kan ya, kalau misalnya kita bertanya pada saat pertama kali kita membuat hidroponik, itu kita harus tahu dulu pH tanaman ini butuhnya berapa gitu. Kemudian setelah kita berikan nutrisi, kita cek lagi kadar pH-nya nutrisi ini. Kalau pertama tadi airnya, kita ketahui dulu kebutuhan pH-nya berapa. Air pertama kita cek apakah dia netral, apakah dia asam gitu. Kalau misalnya dia asam, ganti airnya, pakai air yang netral saja, begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah dicampurkan nutrisi, kalau dicampurkan nutrisi ternyata dia menjadi alkali, nah tambahkan larutan buffer untuk menjaga keseimbangan. Biasanya pH stabil itu dapat bertahan beberapa hari. Kalau mulai berubah, maka larutan nutrisi perlu dikuras dan diganti. Seminggu itu minimal 1 kali kita ngecek pH dari nutrisi tersebut agar menjaga kestabilan atau kesehatan dari kandungan pH. Nah, ini selanjutnya ini ada kita bahas dulu cara penggunaannya ya. Kalau misalnya saudara praktikum sudah menggunakan TDS atau EC, maka saudara sudah tahu cara penggunaannya. Tombol on off itu pasti untuk menghidupkan dan mematikan. Tombol shift itu untuk mengalihkan mode pengukuran dari TDS ke EC. Nah, ini adalah alat yang memang sudah mencakup dua, TDS dan EC. Ada yang dipisah-pisah juga, TDS sendiri, EC sendiri. Tombol hold untuk menangkap nilai ukur. TDS dan EC yang tertera di layar, angkanya nggak akan berubah ketika alat diangkat setelah pengukuran. Jadi dia alatnya itu menghold nilainya, nggak akan berubah.
gitu. Beda sama termometer. Termometer kalau misalnya diangkat dia suhunya akan turun karena perubahan suhu dari yang dicelup dengan yang tidak dicelup gitu. Suhu terdapat pada bagian bawah layar menunjukkan suhu larutan yang diukur. Nilai EC 4 digit pada alat ukur harus dibagi 1000. Misalnya pada layar menampilkan EC 1200, maka nilai EC adalah 1,2. Jadi jangan lupa dibagi 1000. Nanti kalau misalnya saudara menggunakan EC, terus hasilnya di situ adalah 4000 misalnya gitu. Oh, kok tinggi sekali EC-nya ya? Jangan lupa dibagi 1000 ya, gitu. Kalau misalnya nggak dibagi 1000 nanti nilainya terlalu tinggi, gitu. Ini adalah pH tadi, lanjutan dari pH yang berdampak pada ketersediaan nutrisi makro dan mikro yang kita bahas tadi. Pada pH berapa sih nutrisi itu bisa diserap dan pada pH berapa sih nutrisi itu akan terhambat begitu ya. pH berdampak pada ketersediaan nutrisi makro dan mikro. Pada pH di atas 7,5 mengurangi ketersediaan zat besi, magnesium, tembaga, zinc dan boron. Nih. Jadi kalau pH di atas 7,5 ini maka ketersediaan zat besi, kemudian magnesium, tembaga, zinc dan boron itu akan lebih sedikit. Nah, yang lebih banyak di sini. Nih, di sini ya. Pada pH di bawah 6, nih, berdampak pada penurunan daya larut terhadap asam fosfat, kalium, dan magnesium. Nih, di atas ini. Di bawah 6, berarti 5,5. Nah, penurunan. Jadi dia tidak terlalu banyak. pH antara 3,5 dan suhu di atas 26 derajat menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran penyakit disebabkan oleh jamur. Salah satunya busuk akar. Nah, pH di bawah 3. Antara 3 dengan 5. Ini di atas suhu 26 derajat itu maka kemungkinan nutrisi tersebut akan membawa atau suhunya akan mendukung pertumbuhan penyakit tanaman gitu. Sinar matahari. Ini adalah faktor kedua yang harus kita perhatikan, yaitu sinar matahari. Kenapa sih sinar matahari harus diperhatikan gitu? Berhubungan dengan temperatur dan suhu. Biasanya tanaman sayuran itu tumbuh baik pada suhu 20 hingga 22 derajat. Serapan nutrisi akan lebih optimal saat suhu dan kelembaban sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Kelembaban yang tinggi memicu berkembangnya hama penyakit tanaman. Kelembaban yang tinggi berarti sinar mataharinya rendah. Oleh sebab itu kadang hidroponik itu memang ditempatkan di tempat yang langsung terkena cahaya matahari. Tapi ada ambang batas setiap tanaman. Jangan langsung dipukul rata gitu ya. Jadi ada ambang batas setiap tanaman itu dia membutuhkan sinar matahari yang berbeda-beda gitu. Dan sinar matahari itu merupakan faktor wajib untuk menentukan keberhasilan tanaman. Karena dengan adanya sinar matahari, maka tanaman bisa berfotosintesis dengan baik. Nah, kira-kira berapa lama sih tanaman harus terkena paparan sinar matahari supaya bisa tumbuh maksimal? Berarti kita bicara tentang intensitas cahaya matahari gitu, yaitu total cahaya yang diterima tanaman. Kalau intensitas cahaya matahari itu biasanya menunjukkan pengaruh primer pada fotosintesis karena intensitas cahaya yang diterima banyaknya, kemudian radiasi gelombang panjangnya yang diterima itu akan mampu dimanfaatkan tanaman untuk proses fotosintesis. Kalau cahayanya itu beda atau radiasinya itu beda yang diterima, maka nggak bisa berfotosintesis. Pengaruh morfogenetik ya pada tanaman itu hanya terjadi pada intensitas rendah. Kalau tanaman kekurangan cahaya matahari itu bagaimana sih Bu efeknya gitu? Efeknya adalah tanaman kurus dan menjulang atau etiolase. Kemudian jarak ya, biasanya kalau ada tanaman buku-buku, itu jarak antara buku satu dengan buku selanjutnya itu akan renggang. Warna hijaunya itu mendadak pucat atau dia akan menguning gitu, lebih kuning. Nah, kalau misalnya tanaman mengalami hal tersebut, otomatis nilai ekonominya akan turun karena nggak seger gitu, nggak hijau gitu. Kadang-kadang petani itu akan ngambil kemudahan, ya udahlah kasih N banyak-banyak gitu. Nah, kalau N-nya banyak biasanya tanaman akan berubah menjadi hijau. Tapi kalau dia etiolase atau kurang sinar matahari, mau dikasih N banyak juga nggak akan bisa karena memang dia butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis secara individunya dia gitu. Kalau misalnya dia dikasih banyak vitamin pun kalau secara badannya dia imunnya tuh nggak sehat ya akan susah kayak gitu loh.
Nah, sebenarnya masih banyak lagi kerugian kalau kita kekurangan atau tanaman itu kekurangan sinar matahari. Tapi secara garis besar, kekurangan matahari itu akan mengganggu proses fotosintesis tanaman. Dah lah, kalau fotosintesis terganggu, maka tanaman tersebut tumbuhnya nggak akan optimal, kayak gitu. Misalnya daunnya berukuran kecil, tipis, atau pucat tadi, kemudian etiolase, dan lain sebagainya. Nah, kalau kebutuhan cahaya hidroponik sudah terlalu sudah terlalu umum ya maksudnya beda nggak sih kebutuhan cahaya di hidroponik dengan yang konvensional kayak gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu beda. Yang membedakan adalah tanah itu akan mampu menyerap cahaya matahari, kemudian dia mendinginkan. Jadi akarnya tuh nggak akan menerima cahaya suhunya itu terlalu tinggi gitu. Tapi kalau misalnya air itu akan susah menurunkan suhunya. Kalau tanah itu mudah menurunkan suhu sehingga akarnya itu nggak akan menerima suhu panas yang terlalu lama gitu. Tanamannya itu akan mendinginkan. Tapi kalau air itu lama dipanaskan tapi dia juga lama melepaskan panas sehingga akar tanaman tersebut akan menerima suhu yang lebih tinggi dan lebih lama. Kebutuhan hidroponik untuk cahaya matahari di indoor atau di dalam ruangan yang sedikit terkena cahaya matahari atau dia menggunakan UV itu biasanya antara 8 sampai 10 jam. Dia menggunakan UV ya, UV LED misalnya kayak di Jepang itu dia tidak terkena matahari langsung tapi dia menggunakan LED. Beberapa negara yang memang punya 4 musim ketika tidak ada cahaya matahari di musim dingin, musim salju, itu dia menggunakan LED, lampu LED. Butuhnya penerangan berapa lama, Bu? Gitu, 8 sampai 10 jam. Tapi kalau yang outdoor berapa lama, Bu? Gitu. Nah, outdoor ini harus disesuaikan juga, ada syarat-syaratnya kalau mau di outdoor. Cahaya matahari itu yang bagus antara pagi dengan sampai siang, sampai jam 2 itu. Karena saat itu tanaman sedang membuka stomata untuk melakukan fotosintesis dan kemudian dia akan melakukan respirasi begitu. Gutasinya malam hari. Nah, usahakan kalau memang yang di outdoor itu dia menerima cahaya pagi sampai siang gitu. Sorenya nggak apa-apa nggak nerima. Jadi jangan ada naungan-naungan khusus. Kalaupun naungan usahakan yang terang. Jadi cahayanya tuh masuk masih seperti di greenhouse atau menggunakan sungkup gitu. Instalasinya itu harus menghadap ke arah matahari terbit kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah disesuaikan dengan adanya matahari pagi dengan matahari siang sampai siang gitu aja. Sekurang-kurangnya itu dia butuh 8 jam karena dari pagi sampai siang sampai jam 2 gitu. Biasanya matahari yang paling bagus untuk proses fotosintesis tanaman ada 8 sampai 10. 8 sampai 10. Jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Kalau sampai jam 12 siang biasanya dia akan melakukan respirasi. Tetapi ada beberapa jenis tanaman ketika dia memang sudah beradaptasi dengan lingkungannya, misal nih ditanam di daerah yang memang banyak sinar matahari atau dilalui garis khatulistiwa, dia kan akan jauh lebih panas kan, dan penyinarannya itu akan lebih lama, maka tanaman tersebut bisa beradaptasi dengan intensitas cahaya full durasi lama hingga 12-14 jam kayak gitu. Ada beberapa jenis tanaman memang sudah beradaptasi di suhu yang lebih lama, lebih panas gitu. Nah, oke. Don't stop learning because life doesn't stop teaching. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian hama penyakit, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi di sini jangan pernah berhenti belajar sebab mohon maaf, jangan pernah berhenti belajar sebab hidup tidak akan pernah berhenti memberimu pelajaran. Itu menurut Oscar ya. Jangan berhenti belajar ya. Belajar terus sepanjang hayat. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.